Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan juga jangan lupa jaga kesehatan ya. Nah, bertemu lagi dengan belajar bersama Ustazah Aristi. Kita akan belajar tentang bangun datar dan sifat-sifat bangun datar. Kelas 4 SD. Nah, sebelum kita belajar bersama, yuk kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, selanjutnya yaitu adalah kita akan belajar tentang bangun datar. Anak-anak sudah tahu belum apa itu bangun datar? Ya, bangun datar adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Nah, bangun datar beraturan. Bangun datar beraturan adalah bangun datar atau segi banyak yang panjang setiap sisinya sama dan besar tiap sudutnya juga sama. Ini adalah contoh bangun datar yang beraturan ya. Jadi bisa dilihat sisi-sisinya sama panjangnya dan tiap sama besarnya ya. Oke, selanjutnya bangun datar tidak beraturan. Bangun datar tidak beraturan adalah bangun datar segi banyak yang panjang setiap sisinya tidak sama dan besar tiap sudutnya juga tidak sama. Bisa dilihat ini gambar contoh dari bangun datar tidak beraturan. Ya, dilihat setiap sisinya itu tidak sama dan juga besar tiap sudutnya itu juga tidak sama. Oke. Selanjutnya sifat-sifat bangun datar. Yang pertama adalah segitiga. Segitiga adalah suatu bangun datar yang dibentuk oleh 3 buah ruas garis yang berpotongan sehingga membentuk sudut. Yang pertama ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki sifat ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki sifat mempunyai sepasang sisi atau dua sisi yang sama panjang dan dua sudut yang sama besar. Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki sifat mempunyai sisi datar, sisi tegak, dan sisi miring serta mempunyai satu buah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Segitiga sembarang memiliki sifat ketiga sisinya tidak sama panjang dan ketiga sudutnya juga tidak sama besar. Nah, itu tadi ya. Segitiga ada contoh-contoh macam-macam segitiga yang ada. Selanjutnya persegi dan persegi panjang. Persegi adalah suatu bangun datar yang terbentuk dari 4 sisi yang sama panjang dengan perpotongan antar sisi membentuk 90 derajat. Bangun persegi merupakan bangun datar yang beraturan. Nah, ini sifat-sifat persegi bisa disimpulkan mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Bisa dilihat gambar persegi ya yang warna merah. Dan mempunyai 4 sudut yang sama besar yaitu 90 derajat. Persegi panjang adalah bangun datar yang terbentuk dari 4 sisi. Sisi yang berhadapan sama panjang, perpotongan antar sisi membentuk 90 derajat. Bangun persegi panjang merupakan bangun datar yang tidak beraturan ya, karena panjang sisinya itu berbeda. Bisa dilihat ini perpotongannya ya membentuk 90 derajat. Selanjutnya yaitu adalah trapesium. Trapesium adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 sisi yang 2 diantaranya saling sejajar tapi tidak sama panjang. Bangun datar trapesium merupakan bangun datar tak beraturan. Jadi trapesium ini contohnya seperti gambar yang berwarna merah, kuning, dan hijau ini ya. Jadi bentuknya ada yang seperti ini, yang bermacam-macam. Yaitu sifatnya mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Jadi sisinya itu kan ada dua sisi itu, sepasang sisinya sejajar. Jumlah besar sudut yang berdekatan di antara sisi sejajar yaitu 180 derajat. Dan jumlah keempat sudutnya 360 derajat. Oke, selanjutnya itu adalah jajar genjang.
Jajar genjang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, serta memiliki dua pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Ini adalah contoh dari jajar genjang. Bisa dilihat, ini memiliki dua pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Oke, selanjutnya itu adalah belah ketupat. Belah ketupat ini adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi, masing-masing sama panjang. Belah ketupat juga memiliki dua pasang sudut yang sama besar, yaitu sudut yang berhadapan. Bangun datar belah ketupat merupakan bangun datar yang tidak beraturan. Nah, ini contoh dari bangun datar belah ketupat. Ini bangun datar belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki dua pasang sudut yang sama besar, sudut saling berhadapan ini besarnya sama ya. Kemudian jumlah sudut berdekatan adalah 180 derajat. Oke, yang terakhir adalah layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar yang dibentuk oleh dua pasang sisi, masing-masing sisi berpasangan sama panjang dan saling membentuk sudut. Nah, ini bisa dilihat gambar dari layang-layang ya. Ini adalah sisi-sisinya, memiliki dua pasang sisi. Nah, kita lihat ini ada titik A, B, C, D, dan E. Nah, ini titik AC dan BD itu dinamakan diagonal layang-layang. AC, AC, BD ini. Jadi titik AC dan BD. Ini namanya diagonal layang-layang ya. Kemudian ini sudut AED. Nah, ini sudut AED dan DEC ini sama dengan sudut CEB dan AEB. Nah, ini sudutnya 90 derajat semuanya ya. Nah, ini mengakibatkan DAB sama dengan DCB. Ini, jadi sudutnya sama ya besarnya ya. Nah, ini panjang AE. Panjang AE sama dengan panjang EC. Terus panjang AB sama dengan panjang BC. Dan panjang AD sama dengan panjang DC. Nah, ini sudut-sudutnya dan juga sisi-sisinya. Ini memiliki pasangannya masing-masing ya. Dan bisa disimpulkan bahwasanya jadi layang-layang ini memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu AD, AD dan juga DC ya. Dan AB, AB sama dengan BC. Kemudian sudut DAB sama dengan sudut DCB. Oke. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham semuanya? Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Nah, dan untuk anak-anak silakan untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada buku paket ya. Buku paket silakan dikerjakan untuk uji kompetensi pengetahuan ya. Nah, di situ dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Bisa dikerjakan, nanti bisa langsung ditulis di buku tulis atau bisa langsung dikerjakan di buku paketnya ya. Nah, anak-anak mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.